Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Winnie Mutiara Puspitawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan ejaan yang ada di Indonesia. Mari simak video kali ini. Sebelum memasuki materi perkembangan sejarah ejaan yang ada di Indonesia, kita perlu mengetahui apa itu ejaan. Ejaan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Menurut para ahli Yunus Abidin 2010, ejaan adalah aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Menurut Wirjo Darmo 1984, ejaan adalah aturan yang melukiskan bunyi ucapan. Materi selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ejaan di Indonesia. Di Indonesia ini ada 7 kali perubahan ejaan dalam sejarah. Yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen ini dirancang oleh Charles Adrian Van Ophuijsen dengan bantuan dari Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, serta Muhammad Thayyib, Sultan Ibrahim. Ejaan ini diresmikan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1901 dan digunakan hingga tahun 1947. Awal dari lahirnya ejaan ini adalah pemerintahan yang menugaskan Van Ophuijsen untuk merancang sistem ejaan dasar yang mantap dan ilmiah untuk digunakan dalam pengajaran. Tugas itu ia terima pada tahun 1896, selesai pada tahun 1901. Berikut ini ciri khas ejaan bahasa Indonesia yang dibuat oleh Van Ophuijsen serta contoh penggunaannya. Yang pertama, huruf DJ untuk menuliskan bunyi J. Contohnya, jangan menjadi jangan, D Jakarta menjadi Jakarta, dan D jika menjadi jika. Yang kedua, penggunaan huruf J untuk menuliskan bunyi Y. Contohnya, jang menjadi yang, yayasan menjadi yayasan, dan sajang menjadi sayang. Yang ketiga yaitu penggunaan kata OE untuk menuliskan huruf U. Contohnya yaitu uang, urusan, dan undian. Yang keempat yaitu kata TJ untuk menuliskan bunyi C. Contohnya tejara atau cara, T ciri untuk ciri, dan T campur untuk campur. Ejaan yang kedua yaitu ejaan Suwandi atau yang disebut dengan ejaan Republik. Ejaan ini dinamai menurut nama Suwandi, seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa pemerintahan Soekarno. Ejaan Suwandi diresmikan pada 19 Maret 1947 dan digunakan hingga tahun 1956. Adapun ciri-ciri ejaan Suwandi yaitu yang pertama, huruf OE menjadi U seperti guru atau guru. Yang kedua, bunyi yang dinyatakan dengan tanda petik di atas ditulis dengan K seperti tak menjadi tak, pa menjadi pak, dan maklum menjadi maklum. Yang ketiga, kata ulang boleh ditulis dengan angka seperti ubur-ubur menjadi ubur-ubur menjadi ubur 2, bermain-main menjadi bermain-main 2. Yang keempat, awalan di dan kata depan di, keduanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti di rumah dan di sawah. Yang ketiga yaitu ejaan pembaharuan. Ejaan ini dikenal dengan ejaan Prijono Katopo, yaitu sebuah nama yang diambil dari dua nama tokoh yang pernah mengetahui panitiaan ejaan itu. Profesor Prijono merupakan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Keberlanjutan tugas Profesor Prijono dilakukan oleh E. Katopo. Ejaan ini diresmikan oleh pemerintahan Indonesia pada tahun 1956 dan digunakan hingga tahun 1961. Ciri-ciri ejaan pembaharuan antara lain disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal.
Contohnya yaitu santuy menjadi santai, harimau menjadi harimau, dan amboy menjadi amboy. Yang kedua yaitu partikel pun yang berarti juga dan saja ditulis terpisah. Contohnya sekalipun sama dengan meskipun, sekalipun sama dengan satu kali saja. Yang ketiga, kata berulang yang memiliki arti tunggal ditulis tanpa tanda hubung. Contoh alun-alun, sedangkan yang bermakna jamak dengan tanda hubung, contoh ibu-ibu, sekali-kali. Yang keempat yaitu ejaan Melindo. Ejaan Melindo hasil kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1959. Ejaan ini dimulai digunakan sejak Januari 1962 di Indonesia. Namun, karena hubungannya diplomatik antara Indonesia dan Malaysia sedang tidak baik, maka penggunaan ejaan Melindo pun gagal diberlakukan. Hal ini yang membedakan ejaan Melindo dengan ejaan sebelumnya adalah gabungan konsonan TJ seperti pada cinta diganti menjadi C. Contoh lainnya yaitu pertama, sejajar menjadi se-DJ jajar. Kedua, mencuci sebagai penggantinya yaitu men-TJ uji. Yang ketiga yaitu menana sebagai penggantinya dari menganga. Yang keempat yaitu bermani sebagai penggantinya yaitu berjanji. Yang kelima yaitu ejaan LPK atau ejaan baru, merupakan lanjutan dari rintisan panitia ejaan Melindo. Ejaan ini dikeluarkan pada tahun 1966 sebelum dikeluarkannya ejaan yang disempurnakan. Pelaksanaan terdiri dari panitia ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kausastraan yang sekarang bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Juga terdiri dari panitia ejaan Melayu yang berhasil merumuskan ejaan tersebut. Ejaan ini diresmikan oleh Lembaga Bahasa dan Kausastraan pada tahun 1967 dan digunakan hingga tahun 1972. Contoh ejaan baru ini yaitu pertama, huruf TJ diganti dengan C. Contohnya cakap. Yang kedua yaitu huruf NJ diganti dengan NY seperti sunyi menjadi sunyi. Yang ketiga yaitu huruf SJ menjadi SY seperti syarat menjadi syarat. Yang keenam yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan mulai dari penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Presiden Republik Indonesia Soeharto meresmikan ejaan yang disempurnakan pada tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan ini merupakan lanjutan dari ejaan baru atau ejaan LPK. Pada Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1972 diremisikan aturan ejaan ini baru berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Contoh ejaan yang disempurnakan adalah pertama, jarum menjadi jarum, cut menjadi cut, NJ nyata menjadi nyata, dan syarat menjadi syarat. Yang kedua, kata ulang juga ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsur seperti anak-anak menjadi anak-anak dan bermain dua menjadi bermain-main. Yang ketiga yaitu pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Yang keempat, pemakaian kata seperti kata dasar, imbuhan, kata ulang, gabungan, penggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, mu, nya, serta sandang si dan sang. Yang kelima yaitu pemakaian tanda baca antara lain seperti titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, dan sebagainya.
Yang ketujuh yaitu ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Ejaan bahasa Indonesia atau EBI adalah ejaan ketujuh yang digunakan untuk menuliskan bahasa Indonesia. Ejaan ini diresmikan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2019 dan digunakan hingga saat ini. Ciri-ciri ejaan bahasa Indonesia atau EBI yaitu yang pertama, huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf yaitu A, I, U, E, O. Yang kedua, huruf konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf. Yang ketiga yaitu aturan pemakaian huruf kapital tergantung beberapa kondisi. Contohnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat dan huruf kapital dipakai untuk nama orang maupun julukan. Yang keempat yaitu huruf miring digunakan tergantung dalam kondisi pada kalimat. Contohnya seperti menuliskan judul buku, nama majalah, nama surat, dan lain sebagainya. Materi pembelajaran kali ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.